Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi semangat ya. Gimana kondisinya? Sehat? Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini hari kelima ya, sudah hari terakhir ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ini dari berapa kabupaten Bapak? 12. Ya, berarti satu kabupaten ada yang jadi satu yang dikirim ya. Iya. Terima kasih. Oh ya, 2, 3 ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah ke selanjutnya, tidak sopan rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka jangan saya dulu Pak, tak kenal maka kita harus kenalan. Nah ini. Nah ini adalah identitas diri saya. Nama saya Maria Yulita. Saya lahir di Blitar 52 tahun yang lalu. Saat ini saya berdomisili di Singosari, di daerahnya Ken Arok dan Ken Dedes. Semoga kalau Bapak pas melintas di Singosari, pinarak di gubuk saya. Nah, ini anak saya 2, suami saya 1, insya Allah ya Pak ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya Bapak beraktivitas di dunia pertanian ya? Ya. Masnya dari mana? Dari Bangkalan. Apa yang diusahakan sekarang ini Mas? Komoditinya padi, kacang, dan jagung. Tanaman pangan ya. Terima kasih Mas. Jadi ini pada kesempatan ini kita membahas atau berdiskusi tentang pertanian ramah lingkungan yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan apa itu ramah lingkungan. Nah ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu agar peserta dapat memahami tentang pertanian ramah lingkungan. Kemudian indikator hasil keberhasilan pembelajaran yaitu peserta dapat menjelaskan, jadi tidak hanya memahami tapi menjelaskan makna pertanian ramah lingkungan dengan 3 aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah, ini pada pembelajaran saat ini kita menggunakan beberapa tahapan ya Bapak. Jadi yang pertama pendahuluan, jadi biar saling mengenal, saling menyapa satu sama lain. Kemudian yang kedua klarifikasi tujuan. Kemudian yang ketiga penjelasan materi. Yang ketiga curah pendapat atau diskusi. Selanjutnya kesimpulan. Kemudian pemberian evaluasi, RTL dan penutup. Itu urutan kerja saat pembelajaran kali ini. Oke. Kenapa ramah lingkungan? Ini saya membuat 3 poin. Kenapa ramah lingkungan? Yaitu pertambahan penduduk berbanding terbalik dengan pertambahan luas lahan pertanian produktif. Jadi kalau dulu 2 orang atau 1 orang menguasai 5 petak, sekarang berbalik Bapak. Jadi 1 petak untuk menghidupi 20 orang seperti itu. Jadi bagaimana kalau 1 petak untuk 20 orang? Akhirnya kan kemampuan tanahnya diperkosa, dipaksakan untuk menghasilkan lebih. Jadi ini penggunaan input eksternal semakin tidak terkendali karena asumsi masyarakat sekarang itu semakin banyak bahan kimia yang dialokasikan ke tanah, itu semakin tinggi produksinya, padahal itu salah besar. Kemudian yang ketiga apa dampaknya? Degradasi lahan semakin mengancam kita di masa depan. Iya Bapak. Tanya Pak. Iya. Apa yang dimaksud degradasi lahan? Oh, degradasi ya, apa ya? Siapa kira-kira? Tanah sakit. Oh, tanah sakit, bisa sakit ke dokter berarti siapa ya? Ya. Jadi benar, degradasi tanah itu kondisi tanah yang kurang sehat. Jadi kondisi tanah yang tidak bisa mengembalikan daur ulang secara alami di dalam tubuhnya. Oh iya Bapak. Tanya apa arti pertanian ramah lingkungan? Oh, pertanian ramah lingkungan ya, mungkin yang senyum-senyum gitu mungkin Pak ya, ramah karena ya. Jadi ini Bapak. Nah ini kondisi degradasi ya ini. Jadi ramah lingkungan itu pertanian yang tetap mempertahankan atau melestarikan ekosistem di atas dan di bawah tanah. Jadi ini. Jadi apa yang diberikan di atas untuk yang di bawah itu akan diambil lagi sebagai unsur hara tanaman untuk berproduksi. Nah, dari tanaman itu akan menghasilkan O2, dikembalikan lagi ke tanah, itu daur ulang alami yang terjadi. Dan itu akan berlangsung dengan baik kalau kita sebagai
manusia itu mengelola lahan secara bijaksana. Tidak hanya mengambil toh, tapi kita harus mengembalikan juga di dalam tanah, mengembalikan makanan juga di dalam tanah. Kemudian ini yang secara konvensional ini yang disampaikan ini berbanding terbalik. Jadi ini pemberian organiknya minim, yang banyak adalah kimia. Nah, itu akhirnya mikroorganismenya juga banyak yang mati sehingga tidak ada mineralisasi di dalam tanah. Nah, ini. Maaf Bapak ya, ini anunya agak error. Nah, ini pertanyaan ramah lingkungan secara holistik. Jadi ini kita tinjau dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek sosial. Dari aspek ekologi ada beberapa Jadi yang pertama, daur ulang nutrisi, minimal polusi, keanekaragaman hayati, kesuburan tanah, perbaikan agregat tanah, itu poli-polinya itu Pak. Kemudian energi terbarukan. Kemudian dari segi ekonomi yaitu penurunan biaya usaha tani, kemudian peningkatan pendapatan, dan yang terakhir peningkatan daya saing, karena saat budidaya organik itu kan harganya lebih mahal ya Pak ya. Nah, jadi yang memberikan daya saing yang cukup tinggi dibandingkan komoditas yang lain. Kemudian tujuan sosial itu produksi subsisten, artinya apa? Jadi rumah tangga petani itu bisa memberikan penghasilan untuk dirinya. Jadi misalkan tanam sayur itu untuk kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Kemudian pangan aman dan usaha tani berwawasan gender. Ini ini Pak, saya mau lebih khusus ke ini ekonomi. Jadi sebenarnya tidak harus mahal kita bisa mengaplikasikan bahan ke dalam tanah, karena beberapa produk sudah kami buat Pak. Jadi ini ada PGPR, kemudian ini ada mol nasi, ini sudah kami buat, kemudian ini ada bakteri asam laktat. Nah, ini bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita Pak. Jadi untuk PGPR kami menggunakan akar bambu, karena di sini banyak sekali bau menguntungkannya Pak. Kemudian mol nasi kami menggunakan nasi sisa atau nasi basi, daripada dibuang kita manfaatkan untuk POC. Kemudian untuk bakteri asam laktat kami menggunakan air cucian beras atau air beri ya. Nah, ini saya juga sudah menyusun SOP dan leaflet, nanti bisa Bapak astral pulangnya, jadi untuk wacana atau bahan bacaan mungkin bisa diterapkan di wilayah Bapak masing-masing. Demikian Bapak. Ini beberapa inovasi yang kami lakukan di UPT kami, yaitu ini ada beberapa. Jadi kami memang menerapkan miniatur untuk melakukan ramah lingkungan. Yang pertama ini kami mengusahakan refugia. Jadi refugia itu banyak, bukan bunga matahari aja Pak. Ada marigold, ada kenikir-kenikiran, itu termasuk refugia. Itu sebagai habitat musuh alami. Jadi tentaranya tanaman. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menciptakan ya. Jadi satu hama itu sudah ada ada musuhnya. Jadi sebenarnya kalau pelestarian alam itu terjaga, itu maka tidak ada perdagangan salah satu OPT pun. Kemudian di aspek ekonomi kami membuat inovasi dengan pembuatan hidroponik. Nah, ini nilai jualnya sangat tinggi Pak dibandingkan yang konvensional. Kemudian aspek sosial kami menggunakan organik. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa materi tentang ramah lingkungan yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk memberikan poin-poin kita buat kesimpulan bersama ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu ada yang berkenan jadi partisipan? Oh ya, Bapak Koirul monggo. Memandu teman-teman ya Pak ya untuk membuat kesimpulan selama pembelajaran ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Dari materi yang disampaikan tadi ramah lingkungan, sebaiknya kita mengambil kesimpulan. Yang pertama dari aspek sosial, yang kedua ekologi, yang ketiga ekonomi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas kesimpulannya. Ini tadi yang belum kita lakukan adalah ya kita tambah semangat. Ya, monggo Mas Kairul untuk
memimpin teman-temannya biar semakin kita semangat membara. Oke, semangat. Semangat. Pertanyaan Indonesia maju, mandiri, modern. Yes, yes, yes. Ya. Nah, setelah semangat kita mau mengevaluasi apa kira-kira yang telah kita dapatkan. Tolong buka gadgetnya Bapak Ibu semua. Aplikasi melalui webnya UPT, kemudian login pakai NIK, dipilih yang untuk evaluasi. Oke, sudah Pak? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah lanjut ke evaluasi media suara ya Bapak. Jadi dipilih yang evaluasi media suara, di situ ada pilihan bagaimana gayanya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Tolong dinilai di situ. Oke. Terima kasih. Sekarang setelah evaluasi kita akan membuat janji hati untuk diri kita sendiri. Jadi saat berangkat Bapak mungkin sudah mempunyai angan-angan. Nanti setelah dari pelatihan saya akan membuat ini, membuat ini. Nah, tolong ini disesuaikan dengan materi yang telah diberikan. Bapak kira-kira membuat apa ya? Apa itu rencana tindak lanjutnya? Ini seperti yang telah kami bagikan ya Bapak, belangkonya tolong diisi. Tolong diisi di situ Bapak rencananya apa, target pelaksanaannya kapan, kemudian dengan siapa Bapak melakukan itu. Monggo Bapak yang belangkonya diisi semua ya. Oke, sudah Bapak? Oke, terima kasih. Ya nanti dikumpulkan ya Bapak. Oke, demikian kiranya Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu, kepada keluarga Bapak Ibu semua. Sebelum berakhir saya akan memberikan quote ini. Lihatlah jauh kalam, kamu akan memahami segalanya lebih baik. Jadi apa yang kita berikan kepada Allah itu juga Allah yang akan berikan kepada kita. Nah, semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.